saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa kabar Anda hari ini? Saya percaya Anda semuanya dalam keadaan yang bersuka cita, karena kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Kita boleh memasuki tahun yang baru ya, kita boleh lewati tahun 2020, dan kita boleh masuk di tahun yang baru, tahun 2021. Kita percaya, itu semua hanya karena kemurahan Tuhan, itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Kita percaya, kita akan memasuki tahun yang baru, musim yang baru, karena di dalam Tuhan selalu ada pengharapan yang baru, amin. Karena itu dari tempat Anda masing-masing, saya undang kita semua, kita akan angkat satu pujian yang berkata, musim baru telah tiba. Saudara untuk saudara memasuki musim yang baru yang Tuhan akan sediakan buat setiap kita. Kita percaya musim yang baru, musim kelimpahan, musim berkat, musim kesembuhan Tuhan sediakan buat setiap kita. Mungkin dari beberapa Bapak Ibu Saudara ada yang ragu, ada yang mungkin bertanya-tanya akan seperti apa tahun yang baru ini, tahun di depan ini akan seperti apa. Tapi kita tetap percaya ya,
bahwa apapun boleh terjadi dalam hidup kita, asalkan Tuhan selalu bersama dengan kita. Kalau kita ada di hatinya Tuhan, kita ada di tangannya Tuhan, kita tidak perlu takut, sebab Dia Allah Immanuel, Allah yang akan selalu menyertai kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan, kami ada di tangan-Mu, kami ada di hati-Mu, ada di pikiran-Mu, dan ada di rencana-Mu. Karena itu kami tidak perlu takut. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ditinggalkan. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ditinggalkan. Ku di Terima kasih ya Tuhan, kami tetap percaya bahwa Engkau Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kami dan tidak akan pernah meninggalkan kami sendirian. Terima kasih untuk anugerah-Mu, kalau kami boleh memasuki tahun yang baru, tahun 2021 ini ya Tuhan. Kami percaya musim yang baru Tuhan sudah sediakan buat setiap kami. Karena itu saat ini Tuhan, kami mau siapkan telinga kami, hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, untuk menjadi bekal buat kami memasuki tahun yang baru ini ya Tuhan. Kiranya Engkau berbicara melalui hamba-Mu, Engkau mengurapi mulut lidah bibir hamba-Mu.
sehingga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu itu semua boleh tertanam di tanah hati kami yang paling subur. Terima kasih. Ini doa ucapan syukur kami demi nama Tuhan Yesus. Kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom semuanya, puji Tuhan. Kesempatan yang indah ini saya bersyukur buat anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Kalau kita boleh ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Terlebih kita boleh menginjak di tahun 2021 semua oleh karena pertolongan Tuhan. Amin. Penyertaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan senantiasa ada di dalam setiap kehidupan kita semuanya. Puji Tuhan, kesempatan saat ini Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya akan menyampaikan beberapa poin untuk kita menjalani di tahun 2021 ini bersama dengan Tuhan. Karena itu saya percaya bahwa tahun 2020 sudah kita lalui bersama dengan Tuhan, dan saya percaya bahwa tahun 2021 ini Tuhan terus akan nyatakan kuasanya dalam setiap kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan ya. Sebelum saya akan menyampaikan apa yang Tuhan taruh, masih belum terlambat untuk saya mengucapkan selamat tahun baru. Kiranya damai sejahtera Tuhan, kesetiaan Tuhan, dan berkat Tuhan senantiasa menyertai kita di sepanjang tahun ini. Anugerah Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, ada 3 sikap iman yang harus kita miliki di tahun 2021 ini supaya kita boleh melewati tahun ini dengan anugerah kekuatan yang daripada Tuhan ya. Karena itu kita akan belajar bersama-sama, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan saat ini ya. Setiap kali memasuki tahun baru, ada orang yang bersikap biasa-biasa saja, ada orang yang pesimis, ada orang yang takut, gelisah untuk menjalani tahun 2021 ini. Tetapi ada juga orang yang yakin, percaya dengan sungguh bahwa Tuhan yang akan menyertai di sepanjang tahun baru ini, yaitu tahun 2021. Dan saya percaya bahwa kita orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita belajar mempercayakan hidup ini sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Terlebih di sepanjang tahun 2021 ini, saya percaya perkenanan Tuhan akan Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Meskipun kita masih ada di dalam masa pandemi, pemeliharaan Tuhan tetap sempurna dalam setiap kehidupan kita. Amin. Ada 3 hal sikap yang harus kita miliki untuk kita memasuki tahun baru ini. Yang pertama adalah sikap iman dalam hati. Coba lihat di dalam Ulangan pasalnya yang ke-31 ayatnya yang ke-6. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Hal yang pertama yang harus kita miliki di tahun baru ini, yaitu tahun 2021, iman yang ada di dalam hati kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita terus dari hari ke hari untuk kita menguatkan iman kita, pengharapan kita kepada Tuhan, sehingga dalam setiap pergumulan apapun kita tahu di sini jelas dikatakan, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan. Tuhan kalau berjanji, Dia yang akan menggenapi firman-Nya dalam setiap kehidupan kita. Beberapa waktu yang lalu Bu Wati sampaikan bahwa firman Tuhan yang Tuhan ucapkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi Tuhan sendiri akan melakukannya untuk setiap kita yang percaya, memiliki iman yang kuat di dalam hidup ini ya. Karena itu hal yang pertama yang harus kita miliki untuk kita memasuki tahun baru ini adalah miliki iman di dalam hati ya. Sikap iman dalam hati ya. Belajar seperti Kaleb dan Yosua ya, bagaimana mereka menyimpan janji Tuhan dalam hati mereka ya. Saat mereka ada di padang gurun, melihat dengan mata kepala mereka sendiri waktu mereka disuruh untuk mengintai tanah Kanaan ya, 12 pengintai
Kaleb dan Yosua memiliki pandangan yang beda. Kenapa? Karena memiliki iman di dalam hati mereka, imannya yang tetap kuat, tetap teguh. Karena saya percaya bahwa Kaleb dan Yosua sudah menerima janji firman itu, dan bukan saja mereka menerima, tetapi harus menumbuhkan iman itu dengan tindakan, dengan perbuatan mereka. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih oleh Tuhan, hal yang pertama yang harus kita miliki untuk kita masuk di dalam tahun baru ini adalah sikap iman di dalam hati, seperti yang ada di dalam Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-6 tadi dikatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu, ya. Karena itu kesempatan saat ini saya ajak untuk setiap kita sekali lagi, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut, jangan gemetar untuk kita masuk di dalam tahun baru ini, ya. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Seperti juga disampaikan di dalam Yesaya, ya, bahwa saat kita melewati sungai kita tidak akan dihanyutkan, saat kita melalui api kita tidak akan dihanguskan. Itu berbicara bagaimana Tuhan menyertai setiap kehidupan kita. Jangan takut, jangan gentar, kuatkan dan teguhkan iman kita di dalam kita mengiring Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sikap iman di dalam ucapan. Ini sangat penting Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kenapa? Karena perkataan kita ini penuh dengan kuasa. Perkataan kita ini adalah doa. Karena itu perlunya kita hati-hati dengan setiap perkataan kita. Di dalam Amsal, coba lihat di dalam Amsal pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-14, di situ dikatakan setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Jadi hal yang kedua yang harus kita miliki adalah sikap iman dalam ucapan. Hati-hati dengan ucapan kita, hati-hati dengan perkataan kita. Sebab di sini dikatakan setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan. Perkataan kita bisa mendatangkan berkat. Perkataan kita juga bisa mendatangkan kutuk. Tergantung apa yang kita ucapkan, itu yang akan kita terima. Juga dikatakan di dalam Amsal pasal yang ke-18 ya, 18 ayat yang ke-21. Di situ dikatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ada hal yang akan kita terima di situ ya. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Karena itu belajar untuk mulut kita mengeluarkan perkataan berkat. Berkat untuk keluarga kita, berkat untuk pasangan kita, berkat untuk anak kita, berkat untuk usaha kita. Dan itu yang akan Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Sebab apa? Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan perkataan firman-Nya, maka itu jadi. Begitu juga mulut kita ini berkuasa. Hati-hati dengan perkataan kita. Rubah cara bicara kita di tahun ini untuk perkataan kita menjadi berkat. Apa yang keluar dari mulutmu itu yang ada di dalam hatimu. Karena tadi kan iman yang pertama adalah iman di dalam hati. Karena itu penuhi hati kita dengan firman, sehingga iman itu akan timbul di dalam perkataan ya. Sikap iman dalam perkataan ya. Perkataan kita haruslah selaras dengan firman, dengan janji-janji Tuhan, bukan perkataan yang bersungut-sungut. Meskipun kita mengalami pergumulan yang berat, belajar untuk bersyukur, belajar untuk kita berterima kasih untuk semua yang sudah kita lalui bersama dengan Tuhan di tahun 2020. Suka duka yang sudah kita lalui itu semua karena campur tangan Tuhan. Dan saya percaya bahwa rancangan Tuhan dalam hidup kita tidak pernah gagal. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hal yang pertama. Yang kedua adalah iman dalam ucapan. Perhatikan ucapan kita, perhatikan perkataan yang keluar dari mulut kita ya, karena perkataan itu akan kembali kepada diri kita. Tadi dikatakan di dalam Amsal pasal 12 ayat 24 bahwa orang dikenyangkan oleh hasil perkataannya. Bahkan di dalam Amsal 18:21, hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah
Ya, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Siapa suka ngomong tentang kata-kata yang keluar dari mulutnya, baik itu baik atau buruk, itu yang akan kembali kepada diri kita. Karena itu perhatikan untuk anak-anak kita, juga untuk setiap kita, ya, perhatikan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Apakah itu perkataan yang bersungut-sungut, atau kita perkataan yang bersyukur, berterima kasih, atau perkataan yang menghujat, menghakimi. Ayo kita stop memperkatakan hal-hal yang negatif, sebab di situ dikatakan apa yang kita ucapkan itu yang akan kita makan buahnya. Karena itu perkataan yang akan mempengaruhi hidup kita harus perhatikan itu. Ucapkan firman Tuhan, ya, bukan sekedar perkataan yang sia-sia. Di dalam Matius juga Tuhan Yesus katakan bahwa semua perkataan kita nanti kita akan pertanggungjawabkan. Menurut ucapanmu engkau akan dihukum dan dibenarkan. Karena itu perlu kita hati-hati. Di sepanjang tahun baru, tahun 2021 ini, ayo kita cek hati kita. Apakah kita sudah mempersembahkan yang baru untuk Tuhan, ataukah kita masih membawa hidup yang lama kita melalui perkataan kita, perbuatan kita. Karena itu hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, belajar untuk kita memiliki sikap dalam ucapan atau perkataan. Sebab di dalam Yakobus juga katakan bahwa lidah ini meskipun kecil dapat mendatangkan perkara-perkara yang besar. Ya, kita belajar dari setiap firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan, kita lakukan. Biar di tahun 2021 ini, di tahun yang baru ini, sesuatu yang baru Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Di sepanjang tahun 2021 ini, Tuhan akan nyatakan kasih setianya dalam setiap kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita belajar untuk kita memiliki iman di dalam ucapan yang sesuai dengan firman Tuhan. Sebab dengan perkataan sesuatu bisa terjadi dalam setiap hidup kita. Sampai hari ini saya mengalami banyak hal. Ya, di saat saya mengalami beban berat, Bapak Ibu, saya hanya bersyukur kepada Tuhan. Saya hanya berserah kepada Tuhan. Ucapan syukur itu yang membuat saya mampu melihat bahwa Tuhan itu begitu mengasihi kita. Karena itu belajar untuk kita memperkatakan perkataan yang positif, perkataan yang benar, perkataan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Perkatakan janji-janji Tuhan itu yang akan terjadi dalam hidupmu. Ya, setiap saat saya katakan, Tuhan, kebajikan dan kemurahan-Mu menyertaiku sepanjang umur hidupku. Tuhan, Engkaulah sumber kekuatanku, sumber pengharapanku. Segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dengan kita memperkatakan iman itu, firman itu, Bapak Ibu, roh kita ini akan kuat, sehingga hati kita ini akan dipenuhi oleh firman, dan itu yang akan keluar dari mulut kita. Karena itu hal yang kedua, mari kita memiliki sikap iman dalam ucapan. Yang ketiga, yang terakhir adalah sikap iman dalam perbuatan. Di dalam Mazmur pasalnya yang ke-37, Mazmur 37 ayatnya yang ketiga, di situ dikatakan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Hal yang ketiga, milikilah sikap iman dalam perbuatan. Lakukanlah segala sesuatu sesuai dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Lakukanlah perbuatan-perbuatan iman, ya, yang seturut dengan firman Tuhan dalam hidup kita. Maksudnya gimana, Bu Wati? Lakukan bagianmu, lakukan bagian kita yang Tuhan sudah percayakan dalam setiap kehidupan kita. Kita sebagai pekerja bertanggung jawablah untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan. Kita sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, lakukanlah semuanya seturut dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jangan menunda-nunda pekerjaan. Anak-anak yang masih sekolah, yang kuliah, ya, juga setiap kita yang sudah bekerja, jangan menunda-nunda pekerjaan. Besok, nanti, ya. Nanti akhirnya pekerjaan itu numpuk dan membuat kita ini males. Karena itu belajar untuk tanggung jawab.
sekecil apapun Tuhan percayakan sesuatu kepada setiap kehidupan kita, lakukan dengan setia. Di sini dikatakan, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Hari-hari ini Tuhan mencari orang-orang yang setia kepada Tuhan. Dalam perkara-perkara yang kecil, Tuhan mencari. Supaya apa? Tuhan akan tambah-tambahkan perkara-perkara yang besar dalam setiap kehidupan kita. Ya, kita tidak tahu tahun ini kita akan menghadapi jalan yang seperti apa, peristiwa yang seperti apa. Tetapi satu hal saya mau katakan kepada setiap kita, saat kita melakukan bagian kita dengan setia, Tuhan nanti yang akan melakukan bagiannya dalam setiap kehidupan kita. Belajarlah untuk duduk diam dalam hadirat Tuhan. Belajarlah untuk kita mempercayakan hidup ini kepada Tuhan. Sebab di sini katakan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Lakukanlah yang baik adalah kita melakukan segala sesuatu yang Tuhan percayakan dengan baik, dengan setia, dengan tanggung jawab. Ya, Tuhan selalu punya rencana yang indah dalam setiap kehidupan kita. Dan saya percaya di tahun ini Tuhan sudah siapkan rancangan-rancangannya yang penuh dengan damai sejahtera. Ya, bukan rancangan kecelakaan. Meskipun orang mungkin melihat kita sebelah mata, tidak apa. Ya, Bapak Ibu, ingat kisahnya Yusuf. Ya, bagaimana Yusuf mengalami proses Tuhan sebelum dia diangkat oleh Tuhan. Lihatlah proses yang Yusuf alami. Kalau kita melihat kehidupannya Yusuf awal-awal sebelum dia diberkati Tuhan, diangkat Tuhan, mungkin secara kasat mata, secara kita melihat mata jasmani, Yusuf gagal, Yusuf sudah tidak mungkin lah, ya. Tetapi lihatlah waktunya Tuhan, perkenanan Tuhan, dan Tuhan itu melihat kesetiaan Yusuf, ketaatan Yusuf, iman percayanya Yusuf, sehingga di dalam ayat-ayat yang terakhir, pasal terakhir dikatakan, ya, di situ katakan, manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan mereka-rekakan yang terbaik untukku. Begitu juga Bapak Ibu Saudara yang kekasih oleh Tuhan, juga anak-anak muda, saya katakan, saya himbau untuk setiap kita, milikilah iman yang kuat di dalam Tuhan, dalam perbuatanmu. Ya, orang boleh berkata kamu nggak mampu, kamu nggak bisa, tetapi itu tidak bisa menentukan jalan hidupmu saat engkau hidup bersama dengan Tuhan. Rancangannya tidak pernah gagal dalam setiap kehidupan kita. Karena itu, mari, hal yang ketiga, belajarlah untuk kita mempercayakan hidup ini dalam tangan Tuhan. Juga dikatakan di dalam Filipi, ya, Filipi pasalnya yang pertama, ayat yang ke-6, di situ dikatakan, Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-6, di situ dikatakan, sungguh luar biasa Ia yang memulai yang kebe, ya. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Tuhan yang memulai, Tuhan nanti yang akan menyelesaikan dengan caranya yang ajaib. Keselamatan yang Tuhan sudah nyatakan dalam setiap kehidupan kita, mari kita terus kerjakan dengan takut dan gentar. Kita lakukan bagian kita, Tuhan yang melakukan bagiannya. Dan saya percaya tahun ini Tuhan akan nyatakan kuasanya dalam setiap kehidupan kita. Juga di dalam Ibrani pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-6, di situ dikatakan, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Kalau Tuhan ada di pihak kita, jangan takut, sebab segala sesuatu terjadi atas kehendaknya. Yang terpenting bagaimana setiap kehidupan kita belajar untuk kita mempercayakan hidup ini dalam tangan Tuhan. Kita melakukan yang terbaik dengan setia. Bagian apa yang Tuhan sudah percayakan dalam setiap kehidupan kita, kita lakukan dengan setia. Dan saatnya nanti perkenanan Tuhan, pertolongan Tuhan akan Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Ada 3 hal yang saya sampaikan kesempatan saat ini untuk kita menjalani tahun baru ini dengan semangat yang baru, kekuatan yang baru, pengharapan yang baru, yaitu sikap iman yang pertama adalah sikap iman di dalam hati. Kuatkan dan teguhkan iman kita dari hari ke hari. Goncangan badai boleh menerpa
di dalam kita nanti menjalani tahun 2021. Tetapi kalau kita punya iman yang kuat, kita tidak akan pernah tergoyahkan oleh apapun. Justru dengan goncangan itu kita akan melihat pertolongan Tuhan, mukjizat Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua adalah sikap iman dalam ucapan. Hati-hati dengan perkataan kita, hati-hati dengan ucapan kita. Sebab apa? Apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan itu adalah doa, dan itu bisa mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Perkatakan berkat untuk rumah tangga kita, perkatakan berkat untuk usaha kita, perkatakan berkat untuk anak-anak kita, tetangga kita, teman kita. Saat kita mungkin dikecewakan, tetap berkati, karena itu yang akan kembali kepada setiap kehidupan kita. Jaga hati kita melalui perkataan yang keluar dari mulut kita. Dan yang ketiga adalah sikap iman dalam perbuatan. Lakukan apa yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kita dengan setia, dengan tanggung jawab, dan kita mempercayakannya semuanya kepada Tuhan. Sungguh ini ayat-ayat yang terakhir ya, di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Ini sesuatu yang harus menjadi dasar iman kita. Di sini ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekali lagi saya akan bacakan sebagai ayat penutup. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang yang tidak kita lihat. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita tidak bisa melihat akan apa yang terjadi di sepanjang tahun yang akan kita lalui, yaitu tahun 2021. Tetapi mari kita tetap memiliki iman yang selalu tertuju kepada Tuhan, bahwa rancangannya tidak pernah gagal, rancangannya penuh damai sejahtera, penyertaannya sempurna atas setiap kehidupan kita, pemeliharaannya nyata dalam setiap kehidupan kita. Dan saya percaya kalau itu ada di dalam setiap kehidupan kita, kita akan melalui tahun 2021 ini bersama dengan Tuhan. Perkenanan demi perkenanan Tuhan, pertolongan demi pertolongan Tuhan, mukjizat demi mukjizat Tuhan akan menyertai setiap kehidupan kita semuanya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, ini yang dapat saya sampaikan untuk setiap kita di sepanjang tahun ini. Ya, sekali lagi saya sampaikan selamat tahun baru. Biar damai Tuhan, kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan menyertai setiap kehidupan kita semuanya, baik yang ada di manapun Bapak Ibu Saudara berada. Serahkan hidup kita dalam tangan Tuhan, sebab saya percaya Immanuel ada dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sebelum kita akan berdoa, kita akan pujikan satu pujian yang sungguh-sungguh ini memberkati kehidupan saya sampai hari ini. Mari kita pujikan pujian ini dari hati kita. Pujian ini berkata bahwa sekalipun kita tidak melihat, tetapi hati kita tetap percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat
di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Terima kasih Tuhan Yesus. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Terima kasih buat firman-Mu saat ini Tuhan, yang membuat kami semakin bergairah di dalam kami mengiring dan mengikut Engkau Bapa. Terima kasih meteraikan kebenaran-Mu dalam setiap kehidupan kami, untuk kami menjalani di sepanjang tahun baru tahun 2021 ini Tuhan. Kami tetap memiliki iman yang kuat di dalam hati kami. Kami tetap memiliki iman di dalam setiap perkataan kami, perkataan-Mu, dan kami memiliki iman yang kuat di dalam setiap perbuatan kami seturut dengan kebenaran firman-Mu Bapa. Mampukan kami Tuhan untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapa. Kami bersyukur untuk sepanjang tahun 2020 yang sudah kami lalui bersama dengan Engkau. Terima kasih untuk setiap anugerah-Mu, pertolongan-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Dan kami mempercayakan untuk tahun baru ini Tuhan, di sepanjang tahun 2021, kehidupan kami, seluruh umat-Mu, jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dalam tangan kuasa-Mu. Perlindungan-Mu, penyertaan-Mu sungguh sempurna atas kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau bawa kami hari-hari ini untuk kami tetap kuat, tetap tegar di dalam Engkau, untuk kami tetap bergairah di dalam kami melayani Engkau, mengiring Engkau Bapa. Dan kami percayakan setiap pergumulan anak-anak-Mu hari-hari ini Tuhan dalam tangan kuasa-Mu. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, kami tahu bahwa Engkau Allah yang selalu turut bekerja dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati tim musik yang sudah melayani kami saat ini Tuhan. Memberkati mereka semuanya dengan urapan yang baru yang daripada Engkau. Pribadi lepas pribadi, rumah tangga demi rumah tangga, usaha pekerjaan mereka diberkati oleh Engkau.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk saat ini Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang sudah diberkati oleh firman Tuhan sama-sama berkata, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, amin. Puji Tuhan, sebelum kita akan menerima doa berkat, saya akan sampaikan pengumuman untuk sepekan minggu ini. Untuk ibadah wilayah masih libur ya, sampai nanti kami akan umumkan kembali. Jadi untuk minggu ini ibadah wilayah libur lagi ya. Dan bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terbeban untuk menabur, silahkan Bapak Ibu menabur semua untuk pekerjaan Tuhan dan terlebih kerinduan kita untuk membangun. Jadi mari setiap kita ya ambil bagian untuk kita menabur untuk pekerjaan Tuhan di Shalom Ministry. Bapak Ibu bisa menghubungi kami atau bisa langsung transfer di rekening di bawah ini ya. Puji Tuhan, saya sekali lagi sampaikan atas nama keluarga juga jemaat Tuhan, keluarga besar Shalom Ministry mengucapkan selamat tahun baru. Kiranya damai sejahtera Tuhan, kasih setia Tuhan, berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan menyertai kita di sepanjang tahun ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita akan berdoa sekali lagi. Bapa, kami bersyukur untuk saat ini Tuhan sudah pimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir. Semua kami kembalikan untuk hormat kemuliaan namamu Bapa. Terima kasih, bersyukur untuk anugerah-Mu, rahmat-Mu di minggu pertama ini Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang selalu baru dalam setiap kehidupan kami. Sekali lagi kami menyerahkan seluruh kehidupan keluarga besar Shalom Ministry, juga setiap pendengar yang menyaksikan ibadah ini. Kami percayakan kehidupan mereka semuanya di sepanjang tahun ini dalam tangan kuasa-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu menyertai rumah tangga kami, pekerjaan kami, anak cucu menantu kami percayakan sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang bertindak, berdaulat dan memimpin setiap kami dengan iman yang teguh, iman yang tangguh di dalam Engkau Bapa, sehingga di sepanjang tahun ini Tuhan kami boleh mengalami pertolongan Tuhan, mukjizat Tuhan, sebab kendaraan kemenangan-Mu menyertai setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati baik anak-anak-Mu yang ada di kota Banyuwangi, di luar kota, bahkan yang ada di luar negeri, semuanya saat ini Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan berkati mereka semua Bapa. Kebajikan, kemurahan-Mu menyertai sepanjang umur hidup kami yang setia percaya kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk saat ini. Bapak Ibu Saudara kekasih, angkatlah kedua tangan-Mu dan arahkanlah pandangan-Mu kepada Tuhan. Setelah Engkau beribadah bersama dengan keluarga-Mu masing-masing, bahkan kami percaya Engkau sudah mendengarkan firman Tuhan. Jangan keraskan hatimu, belajarlah untuk rela dibentuk, diperbarui dari waktu ke waktu untuk kita menjadi serupa dengan Tuhan. Sebab itu terimalah segala doa berkat dari Allah Bapa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati rumah tanggamu, memberkati usaha pekerjaanmu, memberkati lumbung-lumbungmu, memberkati setiap apa yang Tuhan percayakan untuk dikerjakan oleh tangan-tanganmu, dan kendaraan kemenangan senantiasa menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama berkata, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin, amin.